Sobat Desa lihat di layar kaca bahwa di depan kita ini adalah perbukitan yang dipenuhi dengan kayu-kayu puncak Widosari. Nah, dari ketinggian ini kita bisa melihat pemandangan kota. Nah, nanti kita coba lihat dari atas ketinggian bagaimana keindahan puncak Widosari ini, Sobat Desa. Coba kita zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dan tentunya dipermudah dalam pekerjaan dan karirnya. Amin amin ya robbal alamin. Pesona pedesaan di wilayah Kulon Progo mengantarkan kita untuk masuk ke sebuah batu purba yang berdiri dengan tegak di atas ketinggian, bahkan menjadi salah satu titik tertinggi yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Lokasinya memang jauh di tengah hutan dengan beberapa rumah yang saling terpisah dengan jarak yang cukup jauh. Akan tetapi lokasi desa ini sangat indah untuk kita nikmati. Ada rumah sendirian di antara hutan dan semak belukar, tapi ternyata rumah menyendiri ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kawasan puncak bernama Widosari yang sangat indah ini. Bagaimana kondisi sebenarnya puncak Widosari yang disebutkan sebagai peninggalan fenomena gunung api purba di Kabupaten Kulon Progo ini? Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Ini adalah akses untuk masuk ke salah satu desa di perbukitan Menoreh. Nah, kecamatannya adalah Samigaloh, Sobat Desa. Dan seperti yang bisa Sobat Desa lihat di layar kaca, bahwa di depan kita ini adalah perbukitan yang dipenuhi dengan kayu-kayu ya. Pohon-pohon yang kemungkinan ini diambil kayu-kayunya, karena tadi sepanjang perjalanan itu tidak sedikit warga yang sedang memanen kayu hasil tanamannya, yaitu jenis kayu sengon. Nah, kemudian untuk pemukimannya ini, untuk kondisinya itu kalau di sini tuh terpisah-pisah, Sobat Desa nih. Di bawah kita ini ada rumah nih, ya kan? Ini rumah ini benar-benar menyendiri, Sobat Desa. Karena di kanan kirinya itu nggak ada tetangga. Tuh, kalaupun ada itu nanti harus jalan jauh ke ujung sana. Nah, nanti kita ke sana tuh. Nah, selanjutnya bahwa warga di kawasan ini itu ya, itu mayoritas adalah sebagai seorang petani. Dan petaninya pun bukan petani sawah seperti kalau kita di daerah pegunungan Nepal Van Java itu ya, tapi mayoritas di sini itu sebagai seorang pekebun atau apa istilahnya ya. Jadi memanen hasil-hasil perkebunan seperti ini nih. Di depan kita ini adalah tanaman cengkeh, kemudian nanti kita juga akan melewati kawasan teh ya, namanya kebun teh Melinggo. Dan juga ada tadi itu kita lihat apa sih ya, durian juga ada di sini, Sobat Desa. Tapi sebagian besar di sini itu adalah cengkeh. Nih depan kita ini cengkeh lagi nih. Dan cengkeh-cengkeh ini, woi, ini rimbun banget nih, Sobat Desa nih. Nah, kita akan mencoba melihat apakah ada warga yang bisa kita sambangi untuk kita tanya-tanya dan lain sebagainya. Kalau begitu, kita lanjutkan petualangan kita untuk menyusuri pedesaan yang ada di lereng Gunung-Gunung Menoreh. Sobat Desa, kawasan pertanian di wilayah Kulon Progo ini seperti pemandangan persawahan terasering di Ubud, Bali. Pesonanya tidak kalah indah dan sangat alami. Saat mulai memasuki kawasan puncak Widosari ini, kita bisa melihat pemandangan di penjuru timur dengan kota Yogyakarta dan penjuru utara dengan Kabupaten Magelang dan Gunung Merapi Merbabu. Perlu Sobat Desa ketahui bahwa kawasan pegunungan ini mempunyai ciri khas pemukiman yang terpisah-pisah. Rumah warga tersebar di berbagai penjuru lereng gunung. Ada yang di bawah tebing, atas tebing, dan lain sebagainya. Akses jalan menuju rumah-rumah tersebut kadang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor atau pejalan kaki. Cukup sulit ya Sobat Desa untuk menemukan warga di pedesaan ini ya, karena jarak satu rumah dengan rumah yang lainnya itu cukup jauh
Dan jalanannya pun ini nih, se ekstrim yang tadi kita lewati. Nah, ini dia rumah menyendiri di tepi jurang dan di tengah hutan ya. Nah, ini adalah rumah yang dijadikan tempat tinggal sekaligus pintu gerbang menuju ke wisata Puncak Widosari, Sobat Desa. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menikmati kawasan wisata Puncak Widosari ini nih. Tuh, ini aja udah termasuk ke kawasan prioritas wisata Borobudur, Sobat Desa nih. Karena memang dari sini tuh Borobudur ya cukup dekat karena ada di balik bukit ini. Jadi kalau Sobat Desa ke Borobudur kemudian menengok ke arah selatan ada pegunungan. Nah, disinilah salah satu pegunungan yang Sobat Desa lihat dari dari Candi Borobudur masuknya. Begitu Sobat Desa. Nah, ini kendaraan tempur kita hari ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, Sobat Desa, sekarang kita lagi menitip sholat ya di rumah warga sekaligus tempat masuk ke itu tuh Puncak Widosari. Nah, dari ketinggian ini kita bisa melihat pemandangan kota Magelang, kemudian kota Jogja dan sekitarnya. Nah, perlu Sobat Desa ketahui bahwa di beberapa kesempatan yang lalu, sekitar 2 atau 3 bulan, atau mungkin bahkan 4 bulan yang lalu, kita sudah pernah jalan-jalan ke sini. Cuman waktu itu kita belum punya drone ya. Nah, nanti kita coba lihat dari atas ketinggian bagaimana keindahan Puncak Widosari ini, Sobat Desa. Coba kita zoom ya. Thread. Nah, itu dia tulisannya Puncak Widosari. Dan di sini itu ya, lokasinya sangat indah, sejuk, dan kita sekarang sampai di sini tuh pukul 4 sore Sobat Desa. Jadi cukup cukup dingin ya, sudah mulai dingin. Kemudian untuk cuacanya memang sekarang lagi turun mendung ya, meskipun di bawah sana itu sangat panas. Nah, perlu Sobat Desa ketahui bahwa di kawasan ini itu kan rata-rata pegunungan ya, pegunungan kapur seperti di daerah Gunung Kidul itu yang tanahnya relatif keras. Di sini pun juga sama Sobat Desa nih. Kalau kita berjalan ke sini itu langsung ke jurang Sobat Desa tuh. Ya kan, ini sangat terjal sekali dan pertanian di sini tidak terlalu banyak ya. Tidak sekompleks kalau kita ke kawasan Pegunungan Sumbing bisa ditanami sayur-sayuran. Tapi kalau di sini itu rata-rata kayu-kayuan Sobat Desa. Ada kayu sengon, kayu jati. Mungkin kalau buah ya ini pisang dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita lagi berada di sebuah bukit di Pegunungan Menoreh Sobat Desa. Dan perlu Sobat Desa ketahui bahwa rumah ini itu menyendiri di tengah hutan Sobat Desa. Benar-benar menyendiri. Nah, kita coba lihat dari depan ya. Sobat Desa, tidak terasa petualangan desa dan silaturahmi virtual dengan warga pedesaan sudah kita lakukan hampir 6 bulan lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sobat Desa dimanapun berada yang telah dengan setia mendukung dan mengikuti kami selama ini. Mari kita kembangkan channel ini bersama-sama untuk mengabadikan keindahan alam pedesaan dan keramahan warga desa di seluruh penjuru Nusantara. Sobat Desa, petualangan kita untuk menikmati keindahan alam pedesaan di Indonesia sekaligus bersilaturahmi dengan warga desa belum selesai. Masih banyak desa yang harus kita jelajahi agar kita bisa mengerti bersama bahwa masyarakat desa adalah warga negara yang dengan gigih mempertahankan kearifan lokal sebagai warisan leluhur. Episode Puncak Widosari di Kabupaten Kulon Progo ini menjadi penutup serangkaian petualangan kita di Pegunungan Menoreh untuk bulan ini. Selanjutnya, kita akan mulai berpetualang lagi ke kawasan dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana suara Sobat Desa yang sudah disampaikan melalui survei sederhana di bagian komunitas YouTube Cerita Desa Indonesia.
Maka pastikan mengikuti episode selanjutnya ya, agar Sobat Desa bisa mengetahui lebih banyak tentang keindahan alam pedesaan dan potret kondisi kehidupan warga desa. Jika Sobat Desa mempunyai keinginan khusus atau bahkan saran nama desa yang layak untuk kita jelajahi, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!